Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk sering mengucapkan alhamdulillah dan meyakini bahwa semua kenikmatan ini dari Allah. Kemudian kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan sehat tanpa dari Allah. Terutama sehatnya hati yang bisa mudah untuk mengamalkan ibadah. Ini murni dari Allah. Kalau kesehatan fisik, semuanya orang bisa mendapatkannya dari Allah. Orang kafir pun juga sehat, makan dan lainnya. Tetapi kalau untuk kesehatan hati, Allah Ta'ala memilih sebagian hambanya yang Allah cintai. Tidak semuanya hambanya mendapatkan hidayah dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan dirimu, sebagian ada yang kufur, na'udzubillah min dzalik, dan sebagian ada yang beriman. Semoga keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dengan berikhtiar kita beramal soleh. Perjalanan kita pada bulan Ramadan sudah separuh dan lebih 1 hari kurang. Sudah separuh. Dan ini menunjukkan kita ibaratkan masak nasi, bagaimana kita jaga sampai matang masak nasi itu. Ibaratkan orang memperbaiki sesuatu, jangan putus di tengah perjalanan ketika dia sedang memperbaiki. Kalau kita dalam perjalanan Ramadan ini berhenti atau malas atau kurang rugi. Karena apa? Allah menilai kita amal al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditinjau dari akhirnya. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Mati mesti, tetapi kita tidak tahu kapan jatuhnya diri kita kepada kematian. Dan ini ada faedah supaya kita istiqdad, persiapan terus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah Ta'ala sampai kematian. Dan ibadah ini Bapak dan Ibu hanya sebentar. Mulai dari balik kita sampai mati ini ibadah. Maknanya ibadah dalam bentuk kita melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi perintah untuk sholat di kuburan. Tidak ada mengaji siang, tidak ada. Karena hari kematian, hari totalan amal untuk kita dihisabnya baik di alam kubur nantinya maupun di akhiratnya nanti. Kesempatan yang sedikit ini, umur kita yang pendek dibandingkan
dengan umurnya para anbiya dahulu ini, kalau kita gunakan sebaik-baiknya maka keberuntungan untuk selamanya. Tetapi kalau kita lengah menyeberang jalan yang itu hanya 5 menit, kita tidak menoleh kanan kiri, mati kita. Demikian juga apabila kita di dunia ini hanya memperhatikan urusan dunia, tidak berpikir hari akhirat kita, rugi kita. Karena mati kekayaan kita tinggalkan. Kaya raya orang di dunia tidak bisa menikmati semua kenikmatannya. Karena kita butuhnya dunianya sedikit. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang untuk pembersih jiwa. Terutama kita pada bulan Ramadan kita bisa merasakan nikmatnya. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kita siam. Tatkala beliau memerintahkan kita sholat tarawih walaupun tidak bisa dilaksanakan di masjid, kita laksanakan di rumah dengan berjamaah. Subhanallah, kenikmatan sendiri. Yang itu tidak sama dengan kehidupan kita pada waktu kita pada selain bulan Ramadan. Bayangkan ini menunjukkan amal soleh ini menenangkan jiwa, membuat tenangnya hati kita. Padahal kebutuhan kita untuk siam itu tidak banyak. Lihat orang itu ketika sahur kurma 3, air seteguk, hidup kita selama 1 hari kuat. Dan ternyata makanan yang disediakan begitu banyak untuk berbuka hanya dibutuhkan sedikit. Inilah hakikatnya dunia, mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Maka pembersih jiwa yang pertama bagaimana kita harus bertauhid sudah kita lewati, dan kita harus selalu memohon kepada Allah, terutama pada waktu kita diuji dengan COVID-19 ini bagaimana meningkatkannya. Karena Allah yang menurunkan bala ini, dan Allah akan mengangkat ini dengan amal soleh hambanya, dengan beristighfarnya dengan amal solehnya, dan juga yaitu dengan nomor 3 kembali prinsip kita kepada Al-Quran. Nomor 4 kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sekarang akan kita bahas yang Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang 5 untuk pembersih jiwa sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. At-tazkiyatu tahliyatun wa tahliyatun. Untuk membersihkan jiwa ini ibaratkan hati ini bejana yang itu kadang saat kotor, kadang saat bersih. Maka tahliyah perlu kita bersihkan jiwa kita ini. Kotornya jiwa kita tuh maksiat, ya, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya. Dosanya hati, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, banyak sekali. Nah, ini semuanya tertampung di dalam hati sehingga hati itu menjadi kotor, menjadi hitam. Nah, untuk membersihkan jiwa maka kita harus ibaratkan itu bejana, kita harus bersihkan, kita korak-korai, kita cuci ya dengan alat pencuci. Nah, kemudian kita masuki air atau sesuatu yang bermanfaat untuk kita sehingga kita minum di dalam bejana itu bersih. Makanan yang ditempatkan di bejana itu siap kita makan. Maka hati ini Bapak dan Ibu banyak kotornya. Dan kotoran ini tidak sama dengan kotoran badan sehingga orang semuanya mengerti tentang kotoran badannya sehingga sering mandi. Tangannya kotor dicuci. Ya. Datang dari suatu desa dicuci tangan kita. Tapi hati, siapa yang bisa mencuci hati ini? Hati kita ini kotor kalau kita mengerti tentang ilmunya. Sebagaimana kita tahu kalau tangan kita kotor karena mata kita melihat dan karena gatal badan kita sehingga kita mandi. Kalau untuk mengetahui kotornya badan, kotornya tempat, ya,
kotornya yaitu desa rumah itu gampang mata melihat, tidak kita bersihkan sendiri, menyuruh orang bisa bersihkan rumahku, aku akan bayar, selesai. Ternyata rumah yang bersih, baju yang bersih, pondok yang bersih, masjid yang bersih itu mata ini senang. Tetapi kalau kotor mata ini melihat, ya bayangkan di rumah kita kotor, di jalan kita kotor, di masjid kotor, di ma'had kotor. Mata ini bingung. Ini masih kotornya tempat yang kita tahu kalau tidak dibersihkan membuat gelisahnya pikiran karena mata ini merekam dengan sesuatu yang dilihat. Tapi kotornya hati. Ya. Bagaimana kita tahu kotornya hati? Dengan ilmu. Karena kotornya hati ini tidak bisa kita wakili pada orang. Belum tentu orang punya yang tidak punya penyakit liver, tidak punya penyakit lalu hatinya mesti sehat, belum tentu. Nah ini perlunya kita menuntut ilmu. Bagaimana Al-Quran itu kita baca, hadis itu kita baca, kita amalkan jika itu perintah, itu membersihkan jiwa. Kita tinggalkan ketika itu kita menjumpai kemungkaran, karena kita tahu dalilnya itu namanya pembersih jiwa. Makanya kita lihat orang-orang yang ahli sunnah itu bersih-bersih dia. Ya, bersih badannya, bersih pula hatinya, bersih pula lisannya, bersih pula tingkah lakunya. Karena didasari dengan ilmu dan karena khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala melakukan dosa, paling takut kepada Allah Ta'ala meninggalkan perintahnya hanyalah orang yang punya ilmu. Karena itu kita tidak menjumpai di dalam media sosial seorang nabi, seorang yaitu orang-orang para ulama sunnah masuk yaitu ke dalam kejahatan, tidak. Taruhlah mereka itu di penjara bukan karena mencuri, tetapi karena menyampaikan yang hak. Namun hak tetap kelihatan. Inilah perlunya Bapak dan Ibu kita ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk kita kontrol jiwa kita ini, hati kita ini angan-angan apa? Angan-angan berbuat syirikah, angan-angan berbuat bid'ah atau kemaksiatan atau dosa yang lain. Ini kotor, ini bahaya. Dan bahayanya itu bukan hanya untuk diri kita, berbahaya pula kepada orang lain, berbahaya pula untuk diri kita, terutama di akhirat nanti. Makanya perlu dibersihkan jiwa ini, namanya at-takhliyah. Tahliyah itu dari kata khala, karena itu WC dinamakan khala, tempat kita bersepi membersihkan kotoran. Ya. Jadi dosa-dosa ini mari kita tinggalkan. Yang biasanya berbuat syirik, ayo hentikan perbuatan syirik. Yang ketika mengamalkan kebid'ahan kan itu merusak amal ibadah, ayo tinggalkan kebid'ahan itu. Ketika orang itu berbuat maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Nah ketika ditinggalkan ini perlu adanya takhliyah, perlu adanya diisi. Tatkala kita diharamkan minum-minum yang memabukkan, segera minum air yang segar. Segera makan yang halal. Kalau perut ini sudah penuh dengan minuman yang segar, yang halal, dan juga perut ini penuh dengan makanan tidak makan makanan yang haram, maka minuman yang haram akan terhindar karena sudah terpenuhi. Nah, bejana itu kalau kita sudah isi air yang bersih, maka kalau ditumpahkan minyak yang lainnya tertolak minyak itu. Ya. Jadi tobatnya orang yang berbuat maksiat, tinggalkan kemaksiatan lalu kita amal yang soleh. Karena kalau kita hanya meninggalkan kemaksiatan lalu kita tidak beramal soleh, akan terulang amal soleh itu. Akan terulang amal yang jelek itu. Nah ini.
Orang berjudi, bagaimana supaya dia berhenti daripada judi? Berhenti dari judi, kemudian segera bekerja, jadi tukang kuli yang lainnya. Dengan itu dia akan menggantikan kebutuhan dia judi itu, yang untuk haram membawa gelisahnya, dan akan mendapatkan dia rezeki yang halal. Bagi orang suka mencuri, tinggalkan mencuri itu. At-takhliyah, tinggalkan. Lalu kita mencari rezeki yang halal. Mencuri itu lebih berat daripada mencari rezeki yang halal. Kalau ada orang mengatakan mencari harta yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal, itu orang yang tidak waras akalnya. Nah, mencuri harta yang haram lebih sulit. Bagaimana kita mau mencari harta yang haram sulit? Karena apa? Harus mencuri belum tentu dia dapat. Nah, ketemu pihak yang wajib dikepui, dimasukkan ke penjara. Tapi kalau jual beli, nukang yang lainnya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ternyata dengan mencari harta yang halal itu menenangkan jiwa. Atau orang punya duit banyak tapi hasil mencuri, hasil ini korupsi yang lainnya, bingung dia, jangan-jangan nanti ketahuan. Tapi kalau kita mencari harta yang halal, subhanallah, tenang ya. Nah, inilah perlunya kita membersihkan dosa ini. Setelah kita tinggalkan, kita susul dengan amal soleh, itu namanya tahliyah. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, inna haqiqatat tazkiyah tahliyatun nafsi awalan. Hakikatnya yang nomor 5 untuk membersihkan jiwa ini, bersihkan dulu, kosongkan jiwamu itu dari keinginan-keinginan jahat. Keinginan yang menjadi sebab dimarahi kita ini oleh Allah. Bahkan keinginan jahat yang menjadi sebab dimarahi kita oleh manusia, karena manusia punya fitrah yang baik. Dan ini pertama, jadi bersihkan. Ya, ibaratkan tempat itu ada rumput, kita bersihkan rumput itu. Nah, setelah itu kita pasang apa supaya tidak tumbuh rumput itu. Ya. Kita timbun sampah itu, yaitu bakar. Nah, ya selesai. Kemudian kita tutup yang bagus supaya tidak kelihatan kotornya. Dengan apa? Bitadhiriha an radha'il wal masaib wad dzunub, yaitu dengan cara kita membersihkannya, ya. Dengan cara kita membersihkannya dari perkara-perkara yang radha'il, yang hina, entah itu perkataan yang hina, perbuatan yang hina, dan juga dari maksiat-maksiat, entah itu maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya hidung, maksiatnya kaki, maksiatnya mulut, maksiatnya tangan. Banyak ini kalau kita kontrol, cuma kita tidak akan tahu kecuali kita tahu dalil. Wadzunubi, dan kita tinggalkan dosa. Ya, itu cara untuk membersihkan jiwa. Jadi ibaratkan mangkok atau gelas, ketika kotor bersihkan dulu. Cuma mudah kalau kita membersihkan gelas karena kita tahu itu kotor. Bawa saja di situ sabun, di tempat air, kita cuci selesai. Nah, setelah itu baru kita masuki air yang jernih agar bisa bermanfaat untuk badan kita. Summa takhliyatuha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurubat. Kemudian setelah bersih jiwa kita ini, ya, kita tinggalkan kemalasan, kita tinggalkan menuduh orang, dengki yang lainnya kita tinggalkan. Kemudian mari kita isi, kita hiasi hati ini setelah kita bersihkan kemungkaran-kemungkaran tadi dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan taqarrub ibadah kita kepada Allah. Nah, enak sebetulnya. Lebih mudah membersihkan hati ini, lebih mudah kalau kita tahu caranya dan kalau kita mau membersihkannya. Berbeda dengan membersihkan tempat-tempat yang kotor. Padahal itu lebih sulit
dan juga manfaatnya dibandingkan dengan bersihnya jiwa, masih banyak manfaatnya bersihnya jiwa. Lalu mana dalilnya kita ini membersihkan jiwa harus meninggalkan dosa-dosa, kemudian setelah itu kita ganti, kita isi hati yang telah bersih dari dosa ini dengan amal-amal ibadah. Dalilnya yaitu Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa shalli alaihim. Surat At-Taubah ayat nomor 103. Khudh min amwalihim, wahai Nabi. Ini khitabnya pertama kepada beliau. Karena beliau orang yang pertama kali diturunkan wahyu Al-Quran. Kemudian juga umum untuk semua orang yang mengikuti sunnahnya. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka ini. Harta-hartanya orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Sedekatan, yang itu merupakan sedekah. Ya. Merupakan yaitu zakat atau infaknya. Nah, tutahhiruhum, yang mana sedekah ini membersihkan mereka orang-orang yang kaya ini. Membersihkan bagi orang punya duit, bukan hanya orang kaya saja, orang miskin pun harus dibersihkan duitnya sebagian yang itu bukan haknya. Mana dalilnya? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi jangan sampai kita ini bapak dan ibu hanya pinter nompok tok, tetapi bagaimana kita memberi. Yang kita beri ini adalah yang berhak untuk menerimanya. Ya. Bukankah zakat fitrah juga wajib untuk orang miskin ketika dia masih ada sisa beras yang dimakan untuk selama satu harinya? Jadi paling baiknya kita ini bagaimana dapat duit 50.000, ada 2.000 kah atau 3.000, kita infakkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu namanya tutahhiruhum. Dalil yang lain banyak. Wa atal mala ala khubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fir riqab. Wa atal mala, dan berikanlah hartamu itu ala khubbi, yang kamu cintai itu. Nah, dawil qurba kepada kerabatmu, kerabat kita dekat, istri kita, anak kita, cucu kita, atau orang tua kita yang tidak mampu, atau saudara kita. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan miskin. Subhanallah, hanya Islam yang menuntun kita sosial yang baik terhadap orang yang tidak mampu. Bayangkan ketika bulan Ramadan ini banjir orang-orang yang beriman, yang punya harta. Subhanallah, dikeluarkan hartanya. Mengingat keadaan orang-orang fakir miskin, para janda. Dibagi, dia tahu. Karena apa? Orang beramal soleh itu sekalipun uang itu orang lain yang mendapatkan, tapi yang menerima pahala ini adalah orang yang membagi. Orang yang mengeluarkan infaknya. Demikian juga dapat pahala pula orang yang diberi ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, itu digunakan untuk bermanfaat urusan akhiratnya. Nah, ya. Lihat, ketika Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beriman, untuk bersedekah, ketika Allah Ta'ala menghendakinya, dikeluarkan harta itu dengan berbuka. Subhanallah. Mana negara-negara orang kufar yang mempunyai sosial seperti Islam? Tidak ada. Makanya jangan dirusak Islam ini. Kalau Islam ini dirusak, orang-orang Islam ini diperkara, siapa yang mau berbuat sosial seperti kaum muslimin? Tidak ada. Bayangkan selain orang Islam, ada orang yang mau pinjam uang 2 juta, dia dikasih pinjaman 2 juta, tetapi harus membayar lebih. Loh, itu bukan orang Islam.
Meminjami 2 juta harus kembali 2 juta. Karena Allah Ta'ala berfirman, walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ketika kamu meminjami maka ambil uang pokokmu. Jangan mau dikurangi dan jangan kamu mau dilebihkan. Subhanallah. Mencari keuntungannya di mana? Mencari keuntungannya di sisi Allah. Karena beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Subhanallah kaum muslimin. Berapa banyak faedahnya ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW kalau kita baca, menjadi jerihnya jiwa, menjadi tazkiyah jiwa kita. Dan tanya bapak dan ibu yang berinfak itu tidak merasa menyesal dia. Merasa gembira dan ingin berinfak lagi. Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hatinya. Walakin Allah khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Hanya Allah yang membuat mereka itu senang dengan iman dan menjadi indah hatinya dengan iman. Subhanallah. Dan juga Allah tidak akan mengurangi pahalanya orang yang berinfak. Yang ngasih buka, orang ngasih buka seperti orang berpuasa. Subhanallah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, katanya Allah. Saum itu urusanku. Aku akan menggandakan banyak pahalanya. Inilah nikmatnya agama Islam, nikmatnya as-salafus soleh, nikmatnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi jangan dibenci Islam ini. Bukan hanya ketika kita ini yaitu menghutangi orang 2 juta lalu dia harus mengembalikan 2 juta. Kalau dia tidak mampu untuk membayar, disuruh untuk memberi kesempatan sampai dia bisa membayar. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Subhanallah, kenikmatan Islam yang tersembunyi ini. Barang siapa yang dia hutangnya bukan hutang untuk kemaksiatan, bukan hutang untuk foya-foya, tapi hutang untuk kebutuhan pokoknya. Barang siapa yang dia mengalami kesulitan untuk membayarnya, maka berilah waktu tempuh. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia bisa membayar. Subhanallah, tanpa digandakan bunganya. Ini ajaran Islam. Selain ini ajaran orang kufar. Makanya negara yang sering hutang kepada orang-orang kufar bahaya. Anake bungai lebih tinggi daripada apa? Daripada pokoknya. Karena berkembang terus dan seperti itu pasti Allah Ta'ala akan hancurkan. Jadi peringatan Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan hasilnya riba. Ngana duit mesti dihancurkan. Tidak kena dunianya, kena akhiratnya. Karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tambaknya, rumahnya, tokonya disikat. Karena tidak bisa membayar, bunganya lebih banyak daripada hutangnya yang ada. Karena Allah Ta'ala sudah memberi penjelasan. Tapi Islam menganjurkan kita untuk membantu saudaranya berinfak. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah wahai Nabi orang-orang kaya itu sedekahnya agar dia bersih. Ya. Jadi harta yang dimiliki ini betul-betul tidak ada sesuatu yang menjadi keganjalan dirinya. Karena kita wajib mengeluarkan infak walaupun sedikit. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang ahli surga itu ketika punya harta, ini untuk apa itu yang tidak mampu, ini untuk orang yang yaitu minta-minta karena dia berhak untuk meminta. Subhanallah. Nah, wa tuzakihim. Ya nomor 2, maka Allah Ta'ala menjelaskan wa tuzakihim dan bersihkan mereka ini. Wa tuzakin, dan di situ pertama membersihkannya, nomor 2 tuzaki, menyucikannya. Setelah bersih menjadi suci jiwa kita. Bahkan juga Allah Ta'ala akan menambah hartanya yang halal.
Nah, karena apa dalam satu hadis as-shadaqatu la tanqusul mal. Sedekah yang kamu keluarkan itu tidak akan mengurangi hartamu jika harta itu halal. Bahkan manfaat orang bersedekah berinfak, beliau mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa membersihkan dosa bagikan orang punya air untuk memadamkan api. Ini manfaat di dunia, belum lagi manfaat di akhirat. Kalau orang itu mau sekarat maut, itu mesti menyesal. Seandainya dia dikasih tempo oleh Allah Ta'ala, ya dahsyatnya malaikat yang mau mencabut roh ini, tentu mereka akan berinfak semua hartanya itu. Tapi ini urusan gaib. Tinggal kita tuh yakin apa tidak yakin. Kalau kita yakin dengan perintahnya Allah Ta'ala kita laksanakan. Yakin dengan sunnahnya Rasulullah SAW yang sahih kita laksanakan. Ketenangan hidup dan kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi insyaAllah. Faqauluhu maka perkataannya tutahhiruhum fihi isyaratun ila maqamit takhliyah 'anis sayyiati bitadhhirihim minadz dzunub. Adapun firman Allah Ta'ala tutahhiruhum, sedekah itu membersihkan mereka, berisyarah kepada penjelasan perlunya kita mengosongkan kemaksiatan, membersihkan kemaksiatan. Perlunya kita membersihkan dari dosa-dosa. Dengan apa? Dengan bersedekah. Kalau kita punya duit, dengan sholat, dengan kita berinfak, dengan siam, itu amal soleh. Makanya kita tidak menjumpai kalau orang itu dia penjahat, pelaku kejahatan, lalu siam, tidak mungkin karena as-shaumu junnah, kecuali orang-orang yang tidak mampu karena sakit, atau karena dia pikun, karena sudah bebas dari yaitu kewajiban. Tapi kalau dia badannya sehat, dia melaksanakan kemungkaran, susah untuk mengerjakan kebaikan. Karena apa? Hati ini mau berbuat baik itu tertutup, terlinang-linang dengan kemaksiatan. Nah, makanya orang yang siam subhanallah, tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak minum khamr, tidak memabukkan dan tidak pula menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dijaga oleh Allah Ta'ala hatinya dengan beramal soleh. Wa qawlu ta'ala wa tuzakihim, dan firman Allah Ta'ala dengan wa tuzakihim dan membersihkan mereka. Tazkiyah itu maknanya an-numu. An-numu maknanya mengembangkan. Fihi isyarah ila maqamit takhliyah bil fadail wal hasanat. Isyarat menuju tempat-tempat agar kita bisa menghiasi hati kita setelah bersih ini dengan amal-amal yang mulia dan amal-amal yang baik. Wa taqdimit tadhhiri ala tazkiyah min babi taqdimit takhliyah ala takhliyah. Didahulukan tadhir, kita harus mencuci dulu, alat tazkiyah daripada tazkiyah. Ini mendahulukan, kita harus membersihkan dulu baru mengisi kebaikan. Jadi ibaratkan pakaian ini jangan dilipat kecuali kalau sudah dicuci. Bejana yang kotor itu jangan diisi nasi, jangan diisi makanan, kecuali ketika sudah bersih. Kalau orang itu dia hatinya masih kotor, suka mencuri, suka berjudi, lalu dia beramal ibadah, kalah amal ibadahnya, kalah dengan kotorannya tadi. Ibaratkan orang bercocok tanam, sudah banyak tikusnya, hama penyakitnya, lalu dikasih pupuk, percuma. Lihat para petani itu.
Sebelum ditanam benih maka tanah itu perlu dicabut rumputnya. Bahkan sampai ditutupi dengan plastik supaya tidak tumbuh rumputnya. Setelah itu baru di atasnya dilubangi dikasih benih. Nah, sehingga tanaman itu menjadi subur karena tanaman sekelilingnya sudah tidak tumbuh. Itu orang sebagai petani mengerti betul, bro. Jadi tahliyah wa tahliyah ini bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang ingin hatinya sehat saja. Termasuk para petani juga begitu. Tanah yang kotor, yang lainnya dibersihkan dulu. Nah, dicangkuli. Baru tata indah, baru diletakkan yaitu benih-benihnya, biji-bijinya lalu disirami. Ketika kelihatan rumput diambil. Makanya perlu disemprot supaya belalangnya ya, supaya uretnya tidak mengganggu tanaman. Nah, tapi kalau kita bercocok tanam, kita tanamkan, kita biarkan, ada ulatnya dibiarkan, ada rumputnya dibiarkan. Kalah tanaman itu yang subur adalah rumputnya. Itu kan masuk akal kan. Bagaimana orang mau sholat tapi dia masih maksiat? Bagaimana dia yaitu siam tapi dia masih mencuri? Tidak bisa. Ya. Makanya di dalam satu hadis malam yata qala zuru. Ya. Wal amala bil wal jala falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang siam tapi dia masih yaitu bicara-bicara kotor, cumbu rayu dengan istrinya, ya, pekerjaannya yaitu tidak baik, ya masih membiarkan kebodohan dirinya, tidak ada manfaatnya siamnya, cuma ngelak dan lapar. Ini perlunya. Siapa yang ingin dia untuk membersihkan jiwanya, bagaimana dia bersegera untuk menanya kepada orang punya ilmu, ya, jiwa saya ini kotornya apa, ya. Kalau kita sudah tahu dosa kita, segera kita berhenti dari perbuatan dosa, lalu disusul dengan amal soleh. Ini menjadi sebab diterimanya amal kita insya Allah. Kemudian juga dijelaskan pula, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ayyukla'a awalan anidzunubi wal asami allati tufsidul qalba. Maka seharusnya bagi orang yang ingin membersihkan jiwanya, ya, maka hendaknya dilepaskan dulu, dijauhi dulu dosa-dosa itu, ya, yang menjadi sebab rusaknya hati. Rusaknya hati ini karena perbuatan dosa, bukan karena kurang makan. Ya, bukan karena sedikit duitnya. Bukan karena sakit badan. Rusaknya hati ini karena dosa. Melihat, kalau sudah hati ini dia melakukan banyak dosa, maka pekerjaan dohirnya juga berbuat dosa pula. Karena itu berapa banyak orang bingung. Ya, dikarenakan karena perbuatan dosa manusia. Dan orang berbuat dosa itu bukan hanya merusak dirinya, merusak keluarga dan juga mengganggu keamanan masyarakat. Lihat kalau sudah terjadi pencurian, tawuran yang lainnya, kasihan dari yaitu wal amri, kepolisian kesana kemari, ya, ya mengurusi mereka, mengejarnya. Ya, mereka itu mau tawuran. Ketika ada tawuran, siapa yang bertindak dulu? Penguasa. Makanya kita doakan penguasa-penguasa ini, ya muslim ini mendapatkan hidayah dari Allah, dikaruniai kesabaran, ya, yaitu menjadi orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, agar semua tindakan kebaikannya ini berpahala di akhiratnya nanti. Karena mendoakan pemimpin agar baik itu adalah sunnahnya ulama as-salaf. Ya, doakan baik mereka. Karena baiknya mereka, baiknya negeri, baiknya pula rakyat.
Makanya Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarhus Sunan menjelaskan, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu min ahli sunnah insyaallah. Jika kamu melihat salah seorang kok mau mendoakan pemimpinnya agar menjadi baik, menjadi orang mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, mengamalkan sunnahnya beliau, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, meninggalkan larangan beliau, ketahuilah orang ini adalah orang ahli sunnah insyaallah. Makanya para ulama sunnah doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, mendoakan juga orang-orang yang banyak, yaitu berbuat baik kepada masyarakat. Orang paling banyak berbuat baik kepada masyarakat pertama adalah penguasa yang beriman. Bagaimana tidak ada pencurian, lapor kepada Pak Polisi. Ada huru-hara, yang terjun dulu mereka. Ada kerusuhan, ada bencana, ada yang lainnya. Yang nomor 2 ulama sunnah. Ulama sunnah ini menyampaikannya dengan lisan. Adapun untuk yaitu membendung kemungkaran yang lainnya dibutuhkan orang yang kuat yang memiliki wilayah. Makanya kita doakan mereka. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Diterima amal baiknya. Menjadi orang yang ikhlas berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula wa tukhjibu anhu nurul hidayah, karena amal dosa ini, perbuatan dosa itu akan menutupi dia itu sendiri dari cahaya hidayah, dari petunjuk. Wal iman, dan akan tertutup pula keimanannya. Jadi dosa ini bahaya, bukan hanya merusak fisik tetapi tertutup hatinya, tidak bisa menerima petunjuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'i wa ala absarihim ghishawa. Tertutup hatinya, tidak bisa telinganya mendengarkan yang hak, tidak bisa matanya pula melihat yang baik. Nah, ini bahaya. Kalau Allah Ta'ala sudah menutup hati seseorang, tidak ada yang bisa membuka hati seseorang. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita ingin jiwa kita bersih, menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang baik, yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, mari kita tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Puncaknya adalah syirik, ayo kita jauhi syirik dan sararnya. Yang nomor 2 kebid'ahan, mari kita jauhi, karena itu merusak sunnah. Yang nomor 3 kemaksiatan kita jauhi, karena itu membuat beratnya atau sulitnya orang berbuat taat. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peran hati ini. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan, yaitu dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dan dihasankan oleh Albani rahimahullah taala. Beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, satu ini bukan 10, satu, entah itu dosanya mata, atau dosanya telinga, atau dosanya mulut, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka hatinya akan berbintik yang hitam, satu. Satu contoh, kalau orang biasa membaca Al-Quran, kok terus menerus yaitu melihat internet terus, ini berita-berita ini, susah untuk baca Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh, apalagi berbuat maksiat. Karena itu kita tidak menjumpai pencuri, perampok, penjudi, pemabuk lalu duduk baca Al-Quran, tidak, karena tertutup hatinya. Itu kalau satu dosa berarti tertutup satu, ibaratkan hati ini cerah, itu bersinar, tertutup dengan bintik hitam. Fa'idha naza'a, maka apabila dia mau mencabut yang menutupi sinarnya hati ini, maknanya dia bertobat, wastaghfar dan dia minta ampun, wataba dan bertobat, suikila
Suikila qalbu, menjadi mengkilat, menjadi bersinar lagi hatinya. Ketika berbuat maksiat kok berhenti kemaksiatannya, lalu disusul dengan amal soleh, menjadi bersih lagi hatinya. Ya, jadi hati ini ibaratkan pakaian. Kalau pakaian itu sudah lama dipakai, itu debunya banyak, baunya juga tidak enak, gatal pula dipakai oleh badan kita. Tapi kalau baju yang kotor itu setelah itu kita cuci, kita bersihkan, enak lagi di badan kita. Lalu itu pengaruhnya baju yang kotor. Bagaimana pengaruhnya hati yang kotor? Lebih bahaya lagi. Wa in atazida fiha, jika dia mengulangi kemaksiatan itu, maka akan bertambah titik hitamnya. Jadi kalau sekali titiknya hitam, kalau 10 kali menjadi 10 hitamnya. Kalau sampai 100 menjadi hitamnya tertutup 100, yaitu hatinya tertutup hitam 100. Hatta ta'luwa qalbau, sehingga menutupi semua hatinya, sehingga kepetengan orang itu. Ibaratkan mata sudah tidak bisa melihat lagi. Cuma kalau butanya mata orang itu, kalau dituntun senang. Ada orang yang sebenarnya berjalan karena buta, pakai tekan tak tek di, Pak saya antarkan, senang dia. Tapi butanya hati, tertutupnya hati, dinasihati belum tentu senang, malah kadangkala marah. Loh, ini bahayanya ya tertutupnya hati. Perhatikan di sini. Wahwaron alladzi dzakarallahu ta'ala, dan ini namanya ron, tertutup, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi hati mereka yang tertutup karena sebab dosa-dosa mereka. Jadi dosa ini kaum muslimin yang menjadi sebab kita ini terhambat untuk mengamalkan yang soleh. Bayangkan kalau ada orang yang kaya, yang bakhil, mesti untuk kemaksiatan. Atau minimalnya untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga kalau diminta sumbangan berat pula dia. Karena hatinya tertutup. Karena apa? Ingin ini, ingin itu. Berapa banyak orang berbuat maksiat sekian juta. Makan sekali porsi 1 juta, tetapi ada orang tetangganya 50.000 saja tidak dikasih. Karena apa? Tertutup hatinya. Summa yujahidu nafsahu alal istiksari minas shalihat. Kemudian hendaknya orang itu bersungguh-sungguh ketika telah meninggalkan kemaksiatan ini, meninggalkan kotoran-kotoran hati berupa dosa itu, segera memperbanyak amal soleh. Ya. Ibaratkan bejana yang sudah kita bersih ini, supaya tidak kotor, segera kita isi air yang bersih. Kita tutup. Segera kita isi makanan, kita tutup. Dan dianjurkan kita itu menutup makanan. Ya. Agar setan-setan ini... Makanya dianjurkan ketika mau maghrib, ya pas buyarnya setan, rumah itu ditutup, jendela-jendela ditutup, anak kecil tidak boleh keluar. Karena itu saat buyarnya setan. Dan makan-makan ditutup, kalau tidak ditutup maka mereka akan makan kita, akan minum minuman kita, cuma tidak kelihatan makan itu dimakan oleh mereka. Ini perlunya membentengi diri dengan ilmu syar'i. Allati tuzakku biha nafsu, dengan amal soleh ini akan membersihkan jiwanya dari rasa toma, dari dengki, dari rasa rakus, ya, dari rasa iri hati, ya, dari takabur, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang nerima pandum, ya. Menjadi orang yang sifatnya sederhana hidupnya. Karena apa? Karena hatinya dia sudah bersih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan malas di sini. Dan orang-orang bersungguh-sungguh di dalam hal mengamalkan kebaikan, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh beramal soleh. Lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami tunjukkan jalan kami. Perlu kesungguhan. Jadi kita ini segala sesuatu perlu kesungguhan. Ya. Kalau kita melihat orang yang malas, kita tidak senang. Tapi kalau kita melihat orang yang giat, dia pekerja, dia giat, ya. Menyampaikan ilmu dia giat, berdakwah dia giat, kerja dia giat, senang orang. Ternyata bukan hanya Allah Ta'ala yang menyenangi hambanya yang semangat untuk beribadah, tetapi Allah menjadikan fitrah manusia senang dengan orang semangat, tetapi semangat untuk beramal soleh, bukan semangat untuk berbuat maksiat. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong. Itu makna ma'iyah, makna nusrah. Sesungguhnya Allah menolong orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik seperti sholat, ditolong oleh Allah, karena sholat perbuatan baik. Ketika kita siam, kita akan ditolong oleh Allah. Bukankah siam itu makan kita sedikit? Bayangkan kadang-kala kita sahur itu hanya kurma 3 biji, air 1 teguk, kuat 1 hari ini. Walaupun kita juga kerja. Siapa yang beri kekuatan? Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah mengisi taklim di Bintuni, kepulauan di Irian Jaya. Yang di situ ada perminyakan Indonesia kerjasama dengan Inggris. Di situ ada yaitu pegawai yang kafir, ada pegawai muslim. Ketika orang muslim dia yaitu sahur di satu tempat situ, orang kafir itu dia bingung. Kamu hanya makan seperti itu ya? Kurmanya 3 biji itu, kemudian kamu minum, kuat kamu ya? Kuat. Apa yang membuat kekuatan? Dijawab oleh orang muslim yang siam itu, Allah yang beri kekuatan. Subhanallah. Dan betul. Ternyata Bapak dan Ibu, kebutuhan dunia kita ini tidak banyak. Sedikit. Bayangkan telah dijejer makan minum ketika kita mau berbuka. Semangat untuk makan, menggebu-gebu. Ketika sudah waktunya berbuka, mendapatkan 1 gelas air dan beberapa kurma, sudah kenyang kita ini. Itu urusan dunia. Makanya kita ini mencari dunia harus kita batasi. Kecuali kalau mencari dunia untuk akhirat kita lain lagi. Tapi kalau mencari dunia untuk akhirat, waktunya sholat ya kita berhenti. Kita sholat dulu. Ya. Waktunya istirahat, waktu malam. Karena malam ini waktu kita untuk beristirahat. Ya. Kita tidur untuk bisa bangun malam, kita berhenti. Karena apa? Maksud kita mencari dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita yang nomor 5 ini membersihkan diri kita agar hati kita menjadi hati yang bersih, mudah untuk beramal soleh, tinggalkan semua bentuk kemaksiatan. Baik kemaksiatan yaitu puncaknya kemaksiatan yaitu syirik yang menghapuskan amal soleh, atau kemaksiatan yang berupa bid'ah yang ditolak amalnya orang yang mengamalkan bid'ah itu, atau kemaksiatan yang lain yang menjadi sebab malasnya kita beribadah kepada Allah. Dan tatkala kita telah meninggalkan kemaksiatan ini, mari kita segera susul dengan amal yang soleh. Dan ketika kita sudah menyusul dengan amal yang soleh, perhatikan diri kita. Perhatikan keadaan hati kita. Perhatikan pula tentang yaitu kondisi badan kita. Insya Allah itu lebih bagus. Dan itu telah diamalkan oleh sekian banyak orang bertobat dari kemaksiatan. Ada pertanyaan? Ya.
Baik, waktu tinggal 5 menit. Di sini ada pertanyaan. Semoga Allah Ta'ala yaitu memberi ilmu kepada kami untuk bisa menjawabnya. Ana dulu pernah bantu-bantu saudara nimbangin gula dan tepung berkarung-karung, dikiloin untuk dijual ulang. Ketika ngiloin gula atau tepung itu biasanya kalau kita ngepasin dalam menimbang menjadi 1 kilogram ya, atau setengah kilogram atau seperempat, nanti jumlahnya beda dan rugi Ustadz. Kalau kita harganya jualnya sama dengan yang lain, biasanya 50 gram gula jadinya cuma 48 atau 49. Dan kata saudara ana dikurangin dikit pas ngiloin, enggak pas 1 kilogram. Yang penting jadi pas 50 kilogram. Apakah ana termasuk mengurangi timbangan dalam menimbang Ustadz? Iya. Kita menimbang ya tidak boleh mengurangi, tidak boleh. Jadi penyakitnya orang jualan itu kalau dia membeli ingin timbangannya berat, kadangkala membawa timbal sendiri. Atau nimbang 5 kilo nanti hitungannya diambil barang itu, ini jeruknya 1, katanya ini bilangannya, padahal itu lebihnya tidak boleh. Dan penyakitnya orang jualan biasanya mengurangi. Dan ini termasuk wailul lil mutaffifin, celaka bagi tukang penimbang. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia yaitu membeli minta timbangan yang berat. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau menimbang untuk menjual maka dia mengurangi. Bayangkan kaum-kaum dahulu dihukum oleh Allah Ta'ala, tanah itu dibalik ya, menjadi longsor tanah itu disebabkan karena mereka berdosa mengurangi timbangan. Nah kalau kita membeli 50 kilogram, nanti kalau diecerkan tentu kurang, tidak mengapa. Pas timbangan 1 kilo. Nanti kalau 50 biasanya hanya 49, tidak mengapa. Dari mana kita mengambil keuntungan? Dari kita mengambil laba. Dari kita mengambil laba. Jangan mengurangi timbangan. Jual bensin juga begitu. Meteran juga begitu. Literan juga begitu. Ya. Ya. Jadi jangan mengurangi timbangan. Seperti orang jual telur. Itu kalau 1 kret itu yaitu jumlahnya hanya 15 kilo. Tapi kalau 2 hari jelas menyusut. Tapi kalau kita mau menjual harus kita timbang kembali. Lah kita kan rugi. Bagaimana rugi? Kita membeli 1 kret namanya taruhlah 200.000, jual 215.000 atau 220. Kalau kita jujur dalam timbangan, Allah akan menolong kita. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau kita sedang yaitu membeli telur, kita menjual, kita timbang lagi. Karena telur itu menyusut. Jeruk juga begitu, bobon juga begitu. Ketika kita membeli 1 kintal, ternyata dijual loh. Kok tadi hanya jumlahnya hanya sekian. Karena apa? Timbangan ini kalau 1 kilo itu kadang-kadang lebih 1/4 on tidak tahu. Tapi tidak mengapa, kita mengambil keuntungan dari laba. Jangan mengurangi timbangan. Kalau ini sudah berlanjut, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita karena kita tidak tahu. Kalau kita khawatir lagi, maka keuntungan sebagian kita ini kita infakkan fisabilillah untuk menebus dosa kita. Dan untuk kelanjutannya kita harus menimbang pas 1 kilo.
dimarahi oleh bosnya, pindah saja tempat yang lain, karena orang tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ini. Yang mana? Bawah. Ya, kemudian di sini dijelaskan lagi ada soal. Nama saya Ummu Salma hafizahullah taala, asal Hong Kong. Ini yang ikut taklim ya. Kita biasanya hari Ahad. Baik, suami anak belum masuk salaf Islam KTB karena beliau tidak sholat, tidak puasa. Setiap kali anak menasihati anak, suami anak selalu menyangkal dan tetap ngotot dengan pengetahuannya tentang Islam yang banyak condong ke aliran Jawa. Ujung-ujungnya anak dia karena anak malas debat argumen dengannya, adakah doa khusus Ustadz biar suami cepat mendapatkan hidayah? Pertama, kita menasihati dengan lembut. Ya, menasihati dengan lembut kepada suami. Kemudian juga kalau bisa mencari orang-orang yang beriman, yang punya ilmu, yang punya wibawa, yang bisa menasihati suami kita yang dikenal oleh suami kita. Karena kadangkala orang itu dinasihati oleh si fulan tidak mau, tapi fulan yang lain mau. Berikhtiar kita. Karena orang tidak sholat dengan sengaja tanpa ada udzur. Nah, apalagi mengingkari tentang kewajiban sholat, maka hukumnya kufur, kafir. Sedangkan kalau dia tidak mengingkarinya, ulama sunnah khilaf dalam hal ini. Tapi tetap bagaimana kita bisa menasihati dengan lembut, dicari sela-selanya, ya. Yang nomor 2 yaitu kita doakan. Ya, pada waktu malam hari setelah sholat atau yang lainnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, berulang-ulang. Ya Allah, berilah petunjuk suami saya, keluarga saya. Ya. Kemudian juga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dan masih banyak sekali memohon kepada Allah. Ya, terutama pada waktu sepertiga malam terakhir. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan terkabulkan doa. Jadi berusaha, berikhtiar terus. Insya Allah ketika kita berdoa dan ketika kita menasihati ada jalan. Dan jangan putus asa. Doa itu ibaratkan orang makan obat. Kadangkala sekali obat itu dimakan langsung sembuh. Kadangkala perlu beberapa saat. Tetapi doa itu sendiri untuk Ummu Salamah hafizallahu taala itu sudah membawa kebaikan untuk diri kita. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa terus menerus. Mohon kepada Allah Ta'ala. Dan juga dinasihati dengan lembut. Kemudian juga perlu ada sesuatu hal yang bisa, yaitu membuat terpikatnya hati. Ya, mungkin kita melaksanakan perintahnya yang baik. Atau menyantuni keluarganya yang miskin. Kadangkala itu menjadi sebab, yaitu dia menerima nasihat. Karena ada hadis tahatu tahabu. Berhadiahlah kamu karena itu akan menjalin kecintaan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.